Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali di channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Dalam kehidupan, terkadang ada masanya timbul, ada masanya tenggelam. Kali ini, kami akan menghadirkan narasumber Mas Eko Hen selaku Ketua Taman Sesaji Nusantara akan berbincang-bincang tentang tenggelamnya kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Eko, selamat datang di Susilawati Susmono Official. Terima kasih kesempatannya. Sehat Pak? Ya, sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita saat ini diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang tenggelamnya kehidupan ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, tenggelamnya kehidupan. Nah, pandangan Pak Eko terhadap tenggelam kehidupan ini apa ya Pak? Pandangan saya tentang tenggelamnya kehidupan ini, saya mau bicara tentang kualitas moral ya. Jadi kualitas moral manusia ketika tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah tidak bermanfaat bagi publik, itulah saatnya dia mengalami surut atau tenggelam. Ini dipengaruhi juga oleh beberapa hal. Hari ini kita menempatkan alam semesta ini hanya dianggap penting. Menempatkan alam semesta ini dianggap penting hanya yang menguntungkan saja. Betul. Hanya yang punya profit atau peran ekonomi. Menggalinya sebanyak-banyaknya. Tidak lagi menempatkan alam semesta ini secara utuh atau holistik. Ya. Jadi di situ sehingga kualitas peradaban hari ini tenggelam karena manusia serakah dan lebih ke materialis. Ya, padahal jiwa semesta itu wajib. Harus dimiliki setiap jiwa mutmainah itu, jiwa yang tenang kepingin surga itu. Iya. Tenang, damai, tentrem, adem, ayem. Pokoknya semuanya serba pokok deh, ya, untuk diri sendiri itu, pribadi itu. Tetapi jiwa semesta itu kan sebagai bumi dipijak itu langit dijunjung seharusnya Pak ya. Nah bagaimana Pak? Nah, coba Pak. Ini sedikit menarik tentang jiwa ya. Menarik. Nah, menarik tentang jiwa mutmainah, jiwa surga, tetapi tidak ataupun mengabaikan jiwa semesta. Nah bagaimana Pak? Ini sangat menarik. Menarik sekali ya. Kita kupas sedikit Pak ya. Iya. Jadi di sini saya pernah melakukan riset dengan beberapa teman asik dong Pak. Ya. Asik itu. Jadi riset di satu kerumunan keramaian itu bahasanya kami hampir sama dari 3 orang waktu itu. Kami menyimpulkan bahwa ternyata itu yang betul-betul manusia itu dari 10 fisik manusia yang betul-betul manusia, jiwa yang harusnya terlahir jadi manusia atau manitis itu hanya 3. Yang 7 artinya hayawaniyah dan nabatiyah. Kayak gitu. Pak tadi menyebutkan 3 dari 10. Ya. Padahal dikatakan dalam ketetapannya, ya, sunatullahnya, sebagian manusia itu bersujud dan sebagian manusia tidak. Sedangkan alam semesta dan binatang yang melata itu semuanya bersujud loh Pak. Tadi bagaimana Pak? Tadi kan dapatnya 3, harusnya kan 5 Pak. Harusnya ya. Harusnya kan 5 Pak. Jadi kurang 2. Benar nggak? Iya. Risetnya kurang 2 dong Pak. Ayo Pak. Ini karena kami juga ada diskusi tentang itu. Pada waktu itu ya kami menyimpulkan ini karena terlalu keserahan manusia ya mungkin depopulasi lah solusinya. Duanya enggak Pak, kalau binatang itu Pak melata semuanya bersujud Pak. Iya. Sedangkan manusia itu sebagian ketetapan loh Pak ini. Ketetapan loh Pak ini. SK Pak. Jadi yang bersujud dengan tidak bersujud itu seimbang Pak. Seharusnya Pak. Supaya kita ini jangan kiamat Pak alamin Pak. Marah nanti dia. Kan murka itu kan sunatullah Pak. Iya. Ini menarik lagi. Kan sunatullah itu. Iya, jadi berkembang ya. Iya. Jadi
ada satu teori juga dari Mbah Mujono dan teman-teman pelaku spiritual itu, bahwa kiamat itu hanya terjadi pada manusia. Dalam artian begini, ini alam semesta ini langgeng, yang selesai itu manusianya. Jadi kehidupan di bumi ini berlangsung tanpa manusia selama jutaan tahun, terus hadir lagi manusia. Nah ini semakin membual kita. Terlalu ini Pak ya risetnya ya. Kita kembalikan ke awal bahwa tenggelamnya kehidupan karena manusia lari dari sunatullah Pak. Kira-kira bagaimana? Jadi intinya itu tenggelamnya karena lari. Karena bergeser cara pandang. Cara pandangnya, bukan cara pandang lagi dong, berarti pengamalan dong Pak. Betul. Tidak ada jiwa semesta dong Pak. Iya. Jadi kehilangan kehilangan kendali karena tidak menempatkan alam semesta sebagai guru. Pak, sedikit saya pengen pandangan Bapak. Bumi itu kan diikat oleh minyak, oleh intan, berlian, emas. Kalau dia kan terburai kayak santan itu sudah tidak ada santannya, bagaimana bumi ini Pak? Kalau semuanya diambil jadi kering dong dan hilang dong santannya. Inti buminya bagaimana kalau santannya hilang Pak? Saya mau tanya Pak. Bapak selaku sesaji Nusantara. Iya. Monggo Pak. Saya sedikit Pak dibocorin Pak. Apa Pak pandangan Bapak? Aduh, ini saya terpaksa membual lagi. Jadi ya saya sepakat itu bahwa kita manusia harus menjaga alam semesta. Karena ketika terlalu banyak diperas, bumi ini terluka. Dan bumi ini juga punya cara yang ekstrim loh untuk menyembuhkan lukanya. Artinya ketika bumi ini ingin menyembuhkan lukanya, dia juga akan kembali menjadi pemangsa, manusia akan dimangsa. Ketika kita menyampahkan bumi, ya kita akan disampahkan oleh bumi. Contohnya bagian lembah-lembah untuk aliran air kita bangun. Jadi nanti air itu akan masuk ke rumah-rumah yang ada di lembah-lembah itu kan? Otomatis kan menyampah di lembah-lembah ataupun membuat bangunan yang ada di lembah-lembah, akhirnya itu akan kembali lagi kerusakan itu menimpa dirinya sendiri kan sebetulnya. Betul. Alam tidak akan rusak akhirnya, nanti kembali lagi dia bumi yang baru. Iya. Nah yang jadi masalah ini bumi yang kecil ini. Iya. Matinya dalam keadaan dia hina atau mati dalam keadaan baik di mata Tuhan? Kalau menyampah alam ini. Kalau dalam perspektif Tuhan, saya tidak tahu. saya tidak pernah dan nggak berani untuk mengambil perspektif Tuhan ya. Jadi cuma saya hanya sekedar ingin menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Manusia yang utuh dan sempurna itu ya sempurnanya manusia, bukan sempurnanya tentang entitas yang lainnya. Jadi menjadi manusia yang utuh, yang sempurna itu manusia yang bermanfaat, manusia yang ikut mempercantik bumi yang sudah cantik, ikut terlibat, alhamdulillah, ikut terlibat di dalam pelestarian alam, pelestarian alam, ikut terlibat dalam mempercantik konstruksi sosial dan konstruksi pribadi. Ya. Nah, kalau bicara konstruksi sosial, kan kita punya dasar di dalam kebangsaan kita, yaitu Pancasila. Kalau konstruksinya di dalam diri itu tidak ada Pancasilanya, apa bisa berpancasila di luar sana? Tentu tidak. Kan konstruksinya di dalam diri, bukan di luar sana. Iya, betul. Nah, akumulasi secara kolektifnya, konstruksi itu terbangun di dalam diri, beramai-ramai menjadi kolektif. Kan itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak ini? Sampai hari ini belum ada tim dari pemerintah ini yang berhasil mendefinisikan Pancasila itu sebenarnya seperti apa yang ideal. Belum ada itu. Di lab Pak, di lab. Namanya Laboratorium Karakter Susilawati Susmono. Siap. Mudah-mudahan di sini. Kami punya lab 500 lebih dan kematangan jiwa Pancasila dan kematangan Pancasila 5 butir itu banyak sekali labnya yang sudah dilakukan.
yang memang sadar, Pak, Hmm. tentang Pancasila di dalam diri, Pak. Baru keluar diri, Pak. Iya. Karena kalau kita keluar diri tanpa sadar di dalam diri, apa yang mesti kita lakukan di luar sana, Pak? Iya. Pancasila nggak, Pak? Saya tanya. Iya, kebingungan. Betul sekali. Pak, ada pilihan aransemen kehidupan tenggelamnya itu. Ada kasih yang suci, ada lagu Fata Morgana Dunia. Iya. Bapak milih mana, Pak? Kasih yang suci sama Fata Morgana. Ada dua, Bapak pilih yang Iya, mana, Pak? kayaknya lebih abstrak yang Fata Morgana. Oke, Saya pilih yang Fata Morgana. ya. Kita Fata Morgana, masterpiece, dengan hanya iringan gitar akustik, Pak. Sederhana. Ya, kita dengarkan, Pak, ya. Supaya kita ada kursinya, Pak. Oke, siap. Monggo. Malam yang sunyi, aku duduk sendiri, tak dapat ku tahan kerinduanku padamu. Hatiku merintih di saat rasa rindu ingin bertemu denganmu dalam kehangatan. Kerinduanku padamu kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan. Fata Morgana dunia. Ya, Pak Iko, setelah mendengarkan karya saya, masterpiece ini, dengan gitar akustik yang sangat sederhana, saya membuat lagu ini memang masih sangat muda. Saya memikirkan alam semesta ini bagaimana ke depannya kalau manusia itu tidak memikirkan hidup itu Fata Morgana. Dirinya itu Fata Morgana. Iya. Nah, apa yang ditinggalkan oleh yang Fata Morgana itu? Saya menangkap ada dua pesan dalam lagu ini, yaitu tentang tenggelamnya kehidupan tadi. Saya Sedih. menangkap, ya. Yang pertama, secara personal, ini bagi manusia umum ya, masuk manusia secara umum kebanyakan itu untuk bisa mengalami kerinduan terhadap Tuhan itu harus dihancurkan batinnya. Ketika dia belum mencapai titik nadir, tenggelam di paling dasar, mungkin di dasar pun masih dibenamkan lagi di dalam dasar, Sombong. itu masih ada kesombongan. Betul sekali. Cacatnya manusia itu hanya satu, Bu, sombong. Ya. Yang lainnya itu penyakit turunan. Kalau tidak ada kesombongan, dia nggak punya penyakit manusia. Itu. Kesombongan itu harus dibenamkan betul sampai ke dasar dan dibeseki lagi. Dan lagu itu menggambarkan titik nadir. Iya, titik Fata nadir. Morgana dunia itu betul-betul lekat. Terus yang kedua, Bu, saya menangkap ini ada satu kondisi yang meditatif. Manusia meditatif itu jadi kurang gawean. Ya, manusia meditatif itu kurang kerjaan karena dia berpikir tentang holistik, tentang kesemestaan, alam semesta, Iya. tentang konstruksi sosial, tentang negara, tentang sosial, banyak itulah. Jadi ternyata dua-duanya nggak nyaman ya, menjadi manusia biasa. Untuk mengalami kerinduan Tuhan harus dibenamkan, harus dihancurkan sampai titik nadir. Terus ketika menjadi manusia yang berkesadaran, manusia meditatif,
ternyata jadi kurang kerjaan kita. Berpikir terus Pak, Iya. merenung terus Pak, ke Betul. dalam Pak. Jadi banyak sekali pertanyaan dan banyak jawaban di dalamnya, Iya. berkumpul jadi satu Pak. Ketika satu jawaban ditemukan, muncul Muncul lima, lagi yang lain lagi. lima lagi lah. Lima Makanya ini baru ketemu satu, ini muncul muncul lima lagi. Karyanya banyak sekali, Iya, makanya seperti itu jawaban dan pertanyaan Iya. luar biasa. Iya. Luar Ternyata Tuhan yang maha pertanyaan ya. Alhamdulillah ini closing daripada aransemen kehidupan yang sudah sekian lama yang kita jalani, kita lakoni, bukanlah merupakan yang sia-sia. Iya. Ada manfaatnya di Susilawati Susmono Official. Kita akan sharekan sebanyak mungkin ke sahabat, ke kolega, ke siapapun untuk anak cucu kita ke depan, generasi ke depan, supaya merawat semua ini Pak. Kalau tidak nanti bagaimana yang Fata Morgana ini tidak dirawat? Iya. Kedepannya bagaimana? Saya juga apa istilahnya berharap banyak terhadap Susilawati Susmono Official Official. Tadi disinggung tentang lab, bahwa ternyata sudah banyak sudah lama tentang berjalan. Pancasila. Ya, Ya, banyak itu. desain yang karakter building, ada lab, banyak sekali labnya di kita ini, Iya. Susilawati Susmono Official. Kita- Maka pamerannya, logonya Laboratorium Karakter Susilawati Susmono. Luar biasa. Ya, yang akan meluncur 2 Agustus sampai 17. Itu isinya lab sesungguhnya. Iya, iya. Di dalam pohon kehidupan ini isinya lab. Iya, ternyata Isinya lab memang semua. betul ya bahwa Indonesia itu laboratorium peradaban dunia. Betul. Susilawati Susmono Official laboratorium peradaban Indonesia. Ya. Ya, kalau serat holistik kehidupan sesungguhnya itu sudah menggambarkan dunia, Iya. bukan lokal, bukan nasional, tetapi secara peradaban dunia. Iya. Karena alam, Iya. karena kita jiwa semesta, satu diri yang merusak alam akan menyakiti dunia ini semuanya. Betul. Begitu. Sepakat. Ya. Sip. Kita tutup Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat. Amin. Susilawati Susmono. Amin. Amin. Malam yang sunyi, aku duduk sendiri, tak dapat ku tahan kerinduanku padamu. Hatiku merintih di saat rasa rindu ingin bertemu denganmu dalam kehangatan. Kerinduanku padamu kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan fata morgana dunia. Hatiku merintih di saat rasa rindu